Tanggapan ti Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi setelah mendengar bahwa beliau disebutkan gubernur Tet, etalah ta tulisannya di luhur. Cek Bapak Aing ge keun bae dek sebutkeun dungu ciga basa eta ku si Rocky Gerung, terus ayeuna sebutkeun Tet ku pembuka agama atau ku ustad cenah keun bae, yang penting mah geus melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Da cek Bapak Aing ge cenah kan naon teh naon nu dilakukan, kebijakan naon nu dikeluarkan ku Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi pasti mau bisa memuaskan seluruh masyarakat, pasti aya wae nu kontra nu pro. Cuman nya kan nu disasalkeun di dieu teh bahasana bahasa nu dipake ku si pembuka agama eta nepikeun ka heuh ge mangsa ngaralilah mun can tinggal di video urang nu saacana aya non teh make bahasana nu kurang ngeunah didenge lah. Tapi si ustadna ge geus klarifikasi bahwa intina mah minta maaf cenah jeung non teh da sebenarnya mah ngadukung ka program-program KDMT, program anu barak militer nu didukung teh amun dana hibah nu ditahan heula teuing. Jadi Kang Deddy itu jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupati. Memang benar kata-kata si Bapak ini. Mestinya Pak Deddy itu jangan dibiarkan bekerja sendirian. Mestinya tuh aparat terkait itu yang punya kewenangan mendukung kinerja Pak Deddy yang baik ini. Pak Deddy kan waktu tahun kemarin kan ngomong hentikan pertambangan ini untuk sementara karena disebabkan bahaya longsor. Ini kan terbukti omongan beliau Pak Deddy itu 2004 dia berkata pas waktu meninjau 2005 kejadian longsor seperti ini. Bagaimana dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan lain sebagainya itu ya jika bahasa Sundanya lamun pemerintah ternyata tidak mau menghargai para ulama, tidak mau mengajak dan menghargai pesantren di dalam menjalankan tugas abdi terhadap negara, menjalankan tugas terhadap kenegaraan. Yakin namanya orang yang tidak menghargai orang tua, menghargai leluhur, menghargai ulama, yaitu tolol namanya. Yaitu adalah kurang ajar, yaitu adalah blow on. Maka saya sampai menyatakan apa yang saya sampaikan di pertawatan cenderung, nah, itu artinya adalah saya sudah mentok, sudah kata-kata akhir. Siapa saja tidak menghargai ulama, siapa saja yang tidak menghargai kiprahnya leluhur-leluhur kita, karena saya meyakinkan perjuangannya itu tidak akan terwujud, akan sia-sia. Maka itu yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan penyampaian itu adalah masyarakat, maksud saya ya terbangkitkan, terbangunkan, punya rasa semangat untuk berjuang beserta pemerintahan yang dari ini lagi dipercaya baik presiden, gubernur, bupati, camat, lurah sampai bawah. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Deddy. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung, harus diapakan dengan anak saya? Masa harus dibuang ke laut? Dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, nggak mengancam, mau membunuh orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya dulu dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tetapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat. Jawaban menohok untuk Ceng Mujib dari KDM, tak apa dianggap tolol tapi berbuat terbaik untuk masyarakatnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui ia tak tahu apakah pernyataan Ceng Mujib yang menyebut tolol atau blow on dan kurang ajar itu diarahkan kepadanya atau bukan. Dengan santai gubernur yang akrab dipanggil KDM ini menjawab tudingan Ceng Mujib melalui akun pribadinya di Instagram. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan kepada saya atau bukan. Saya tidak tahu, tapi orang menanggapi ucapannya ditujukan kepada saya, kata KDM. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum, sampurasun, dilejeng enjing.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun buat Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Kita tentunya mensupport terus apa yang terbaik buat warga Jawa Barat. Dari Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing atau Gubernur Jawa Barat. Tadi sudah menyatakan beliau itu bahwasanya satu, terima kasih atas support warganet kepada beliau, dan kedua ada satu hal yang perlu kita tekankan, yaitu kita sebagai orang tua sebagai orang tua siswa, kita harus bersinergi dengan guru kita, guru anak-anak kita. Jangan sampai kita dikit-dikit kita menuntut guru dengan mempidanakan, gara-gara mendisiplinkan anak. Contoh yaitu, kalau zaman saya kecil dulu itu udah biasa yang namanya dijiwir gitu yang namanya disintrek gitu udah biasa. Tetapi kalau sekarang mungkin lain ceritanya. Mungkin kalau gara-gara yang spell itu jangan sampai dikit-dikit kita mempidanakan guru. Kecuali kalau guru tersebut sudah bertindak di luar batas, misalkan ngegebugan, negelan, dan lain sebagainya, itu lain lagi Kalau hanya sebatas untuk mendisiplinkan anak-anak kita sebagai siswa dan siswi, kita harus mengucapkan terima kasih kepada guru kita Selanjutnya, tentang sebutan Gubernur tolol Deddy Mulyadi menanggapi, bagi saya lebih baik menjadi pimpinan yang dianggap tolol tetapi bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah dan publik bisa mengakses dana hibah yang biasanya jadi bencakan, dan itu bisa saya buktikan kebencakannya dan SPJ-SPJ-nya, dan itu menjadi dana bermanfaat bagi masyarakat, ujarnya. Masih kata KDM, dirinya kini tengah menata anggaran diantaranya beasiswa untuk santri. Kita sudah siapkan beasiswa untuk mereka yang tidak mampu. Seluruh Jawa Barat membangun sekolah dan kelas memberi beasiswa kepada anak keluarga miskin, katanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lagi dan lagi si kucing garong hutan rimba ini tuh. Orang mah kalau udah fokus kerja, fokus aja lu kerja. Ngebahas terkait pemekaran 5 provinsi itu, wacana-wacana itu tuh Kenapa ujung-ujungnya tuh harus selalu nyolek yang namanya Deddy Mulyadi, yang namanya KDM? Ngapa sih lu udah bikin video begini-begini tuh kan, ujung-ujungnya mah nyolek KDM? Ngapa segitunya lu? Udah kayak musuh bebuyutan, udah kayak apa aja gitu sama Deddy Mulyadi tuh. Ngapa sih lu kucing garong Makanya hati itu bersihin, pikiran tuh bersihin Lu kalau kagak nyolek KDM, kagak naik gitu piti lu, kagak rame gitu. Aneh gua mah sama nih satu orang. Udah gitu tuh yang pada di situ, yang pada ngebahas-bahas terkait wacana 5 provinsi pemekaran dari Jawa Barat. Gua mah bingung Lu pada tuh pasti itu tuh kan gelar-gelarnya itu di belakang nama lu itu bergelar banyak lah gitu orang-orang bergelar gitu. Tapi sayang, kenapa makin kesini makin kelihatan pada on-on makin kesini makin kelihatan kayak pada bocil, kayak pada main-main. Lu itu wakil rakyat, lu kerja yang benar buat rakyat Selagi ada pemimpin yang kerja untuk rakyat, malah kagak lu dukung. Ngaku doang lu ngomong perwakilan rakyat, lu ngejedok ngeduduk di atas kursi empuk dengan ruangan megah adem ayam kayak begitu lu. Ngomong doang lu, ngaku-ngaku wakil rakyat lu, giliran ada pemerintah, pemimpin yang bagus untuk rakyat malah dimusuhin, malah disenggol-senggol, malah dicari-cari perkaranya, dicari-cari masalah, kagak ada masalah dicari-cari masalah. Heran gua sama modelan lu pada wakil rakyat, lu kagak usah mengatasnamakan wakil rakyat deh. Kalau mau pada kayak begitu, tibang duduk di ruangan-ruangan dengan AC dan kursi-kursi empuk, lu mengatasnamakan jangan wakil rakyat, wakil keluarga aja udah lu, wakil keluarga lu. Yang terakhir, seperti diberitakan, Ustadz Kiai Haji Aceng Abdul Mujib atau akrab dipanggil Ceng Mujib menyebut tolol dan menantang duel kepada gubernur.
Ucapan pimpinan Pondok Pesantren Al-Fauzaniyah Garut ini diucapkan dengan nada yang berapi-api dalam sebuah acara. Artinya kira-kira jika gubernur melarang politik masuk pesantren, ia sebut tolol dan bloon dan kurang ajar. Ucapannya itu ia akan pertanggungjawabkan, bahkan berani jika harus berduel dengan Deddy Mulyadi. Spontan saja, ucapan Aceng yang tersebar viral di media sosial itu diserbu warganet. Berbagai tanggapan mayoritas menyesalkan ucapan seorang yang mengaku kiai tersebut, namun ucapannya terprovokasi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.